من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di awal dari pertemuan ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua keindahan dalam berniat dan beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, berbuat dengan amalan salih, meridhai kita semua dalam segala ucapan dan amalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa saling mengingatkan pada hal-hal yang baik dan membangun sebuah hal yang baik di dalam kehidupan kita yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi investasi itu, kalau bahasa investasi ya, investasi kalau orang Indonesia itu kan umumnya ada duit, letakkan di mana bisa menghasilkan, bisa berbuah, itu disebut investasi. Kalau di bahasa investasi itu sendiri kan dari bahasa Italia sebenarnya ya. Di sudut maknanya agak sempit. Tapi kalau di penggunaan syariat, dipakai di buku-buku tentang perekonomian, itu biasanya dibahasakan dengan bahasa istithmar. Bahasa istithmar. Jadi sesuatu itu bagaimana berbuah, menghasilkan, berkembang. Ya, istithmar. Dan di dalam definisi istithmar itu sebenarnya nggak usah, jangan dipersempit sebenarnya, karena sektor istithmar di dalam fikih itu luas. Sektornya luas, mungkin sebagiannya saya akan terangkan nanti. Jadi seorang dia punya harta. Harta itu lingkupnya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Ya, dia punya harta, atau dia punya sebuah usaha. Ya, dia punya sebuah aktivitas dalam kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian yang dari situ diharapkan ada manfaat yang kembali kepadanya atau kembali kepada orang lain. Manfaatnya apakah pada saat itu juga dia dapat atau di masa mendatang? Itu yang disebut investasi atau istithmar dengan makna umumnya. Ya memang agak rumit sedikit ya kalau kita masuk ke definisi. Karena definisi itu kan menggambarkan segala hal yang ada yang mau diterangkan. Jadi kadang definisi itu ada sedikit yang rumit karena ingin mencakup seluruh yang akan dikaji dan dibahas. Ya kalau ditanyakan apa yang diinvestasikan, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, dan bisa dalam bentuk usaha, dalam bentuk kegiatan. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Dia masuk di dalam instrumen ekonomi. Apakah yang dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung? Ya. Secara langsung begini. Saya punya duit, saya langsung beli barang, kemudian saya langsung menjualnya supaya saya menghasilkan. Itu investasi. Tapi saya melakukannya secara langsung, kan begitu. Secara tidak langsung, saya punya duit, saya titip ke BMT. Tolong Pak, Mas Arya, ini saya punya duit, gimana? Saya masuk di mana? Itu secara tidak langsung, karena saya bukan pelakunya. Tapi investasi juga namanya. Iya. Namun kalau kita masuk di pembahasan syariah, itu selalu dikatakan dalam instrumen ekonomi yang disyariatkan. Ya. Disyariatkan, karena harus ada batasannya. Harus ada batasannya.
Memang di dalam Islam itu seorang berusaha berniaga diberi keluasan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Tapi kebebasan yang terikat, bukan kebebasan yang tidak ada ikatannya. Seperti di sistem perekonomian kapitalisme. Kita di sistem perekonomian kita terbuka seluas-luasnya, tapi terikat dengan aturan-aturan syariat. Iya. Karena dasarnya kita tidak boleh mencelakakan orang lain. Masa kita berniaga, kita buat bangkrut saudara kita, itu kan tidak boleh. Ada ketentuan syariat, la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Atau kita berbisnis misalnya, kita berbuat riba. Ya, hancurlah negeri kita, hancur kitanya sendiri, hancur juga orang lain. Nah, itu kan tidak diperbolehkan. Jadi kalau dibilang tidak boleh diikat dengan sebuah ikatan, tidak mungkin itu. Harus diikat dengan sebuah ikatan. Bahkan orang-orang kapitalisme sendiri mengikat diri mereka dengan ikatan, tapi itu di luar definisi mereka. Kalau definisinya kan luas-luasnya tidak mau ada ikatan. Tapi di praktek kenyataannya harus diikat, kalau tidak akan hancur sendiri. Itu pasti ada ikatannya. Nah, kita diikat dengan ketentuan syariat. Tapi memang dari sudut bisnis, investasi dan sebagainya di muamalah diberi keluasan dengan seluas-luasnya. Iya. Kemudian apa manfaat yang diinginkan di belakang investasi tersebut? Manfaatnya itu kadang kembali kepada diri kita, kadang kembali kepada orang lain di investasi. Jadi saya misalnya mengeluarkan modal untuk investasi, saya ingin sebuah manfaat untuk saya. Modal saya bertambah banyak, berlipat-lipat. Itu keuntungan untuk saya. Tapi kalau saya keluarkan modal tersebut supaya orang dapat lapangan kerja, modal saya terjaga. Modal saya terjaga. Maka itu juga investasi, bahkan itu dari sudut syariat sangat indah sekali ya. Karena itulah investasi sebenarnya itu manfaatnya besar. Dan memang di dalam syariat itu sangat diperhatikan sekali. Kenapa? Karena salah satu dari 5 dasar pokok yang dijaga di seluruh agama yang Allah pernah turunkan dari langit melalui para nabi dan para rasul, ada 5 masalah pokok dijaga di seluruh agama. Yang pertama, penjagaan terhadap agama itu sendiri. Yang kedua, penjagaan terhadap jiwa. Yang ketiga, penjagaan terhadap kehormatan. Yang keempat, penjagaan terhadap akal. Dan yang kelima, penjagaan terhadap harta. Ya. Jadi adanya syariat-syariat dan tuntunan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW, ada 5 perkara pokok yang dijaga. Salah satunya menjaga harta. Penjagaan harta itu dari sudut bagaimana harta ini digunakan dengan baik, harta ini bermanfaat, harta ini bisa berkembang, dan bagaimana supaya harta ini tidak hilang, tidak ditelantarkan, atau tidak menimbulkan kerusakan di atas muka bumi. Ya, harta itu kan pedang bermata dua kan. Ya, kalau digunakan baik ya baik juga. Ya, kalau digunakan buruk ya mungkin akan terjadi keburukan juga. Ya. Jadi memang di dalam syariat kita itu subhanallah, penjagaan terhadap harta itu salah satu masalah pokok. Ya. Karena itu ada sebagian dari ahli perekonomian yang mengatakan bahwa memanfaatkan hartanya itu sendiri di dalam hal yang baik atau menginvestasikannya ke dalam perkara yang baik itu masuk ke dalam fardu kifayah katanya. Adapun cara bagaimana dia menginvestasikan itu masuk di dalam hal-hal yang sifatnya mubahat. Boleh pakai cara apa saja, dan mungkin saya akan terangkan sebagian metodologi atau sebagian teori di dalam konteks syariat kita di dalam menginvestasikan harta. Baik. Jadi kemudian sudut berikutnya dari definisi investasi tadi, selain daripada manfaat, investasi ini juga diharapkan manfaatnya di masa mendatang atau di sekarang. Karena itu investasi itu ada 2 jenis. Ada yang pendek, jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ada yang jangka panjang.
Sebab kalau dikatakan investasi selama-lamanya, itu tidak mungkin ya. Sebab kalau misalnya saya investasi, kemudian saya meninggal, ya maka modal saya itu, hak saya itu jatuh ke ahli waris saya. Nah, di ahli waris kan dibagi. Nah, jadi kalau mau masuk ke investasi lagi harus diulangi lagi akadnya melalui para pemilik baru. Ya kalau dikatakan selama-lamanya itu nggak bisa. Jadi hanya ada dua mereka bahasakan, jangka pendek atau jangka panjang. Ya investasi itu ada yang bersifat mutlak, umum, ada yang bersifat muqayyad. Ya. Yang umum itu misalnya kita ke BMT, mereka punya proyek di situ, deposito misalnya investasi. Yang penting masuk saja kita sudah percaya, mereka investasi apa saja. Karena pada dasarnya saya sudah percaya, Mas Arya punya keahlian begitu mengelola, dan saya tahu link-linknya, saya tahu networknya, dan saya tahu bagaimana kerjanya, sudah saya titip aja. Ya. Nah, ini kan investasi mutlak. Ya, tapi biasanya kalau di umum ya, biasanya nggak seperti itu. Karena kepercayaan seperti itu kan biasanya ada hubungan kuat aja antara seorang dengan orang lain. Ya, tapi biasanya secara profesional itu dia masuk ke dalam hal yang muqayyad. Ada investasi tertentu, dia buat presentasinya, dia buat gambarannya, kemudian ditawarkan. Bagaimana kita masuk di dalamnya, ikut, bersyirikat dan seterusnya. Jadi di cara bermuamalah itu yang mungkin ingin saya gambarkan di sini, saya mencatat banyak ya, cuman ini waktunya mungkin, tapi saya beri gambaran-gambaran secara global. Ya, harta itu ketika kita investasikan, bisa kita investasikan secara langsung. Ya, dengan diri kita sendiri. Atau kita punya sesuatu yang ingin diinvestasikan dalam bentuk barang, itu bisa juga kita investasikan. Ada dalam bentuk tenaga, saya tidak punya duit, tidak punya barang. Tapi saya punya skill. Saya punya keahlian. Bagaimana berinvestasi dengan skill dan keahlian? Itu ada caranya juga. Ada caranya juga. Kita bisa masuk di dalam pembahasan syirka, kemusyaraka. Kita bisa masuk di pembahasan salam, ke pembahasan istisna. Ya. Dan kita bisa masuk di pembahasan murabahah. Juga kita bisa masuk di pembahasan ijarah. Di pembahasan ijarah. Ya. Baik, ini mungkin 5 sektor penting ya terkait dengan investasi. Yang pertama di syirka, di musyarakah. Ya. Ini kalau kita bicara masalah syirka ini kan panjang juga ceritanya ya. Karena buku-buku yang ditulis tentang syirka itu Masya Allah. Ya. Syarikah itu di dalam syariat kita, itu bisa seorang bersyirikat dalam bentuk harta saja, modal saja. Iya, saya punya modal, teman saya punya modal. Ya, sama-sama masuk modal. Atau kita bersyirikat dalam bentuk badan saja. Ini yang disebut dengan syarikatul abdan. Kita ingin ke hutan itu untuk cari kayu bakar. Maka saya dengan teman saya berlima bersyirikat. Ayo kita masuk bersama ke hutan. Apa saja yang kita hasilkan dari kayu bakar di sana kita bagi berlima. Itu syirka namanya. Syirkanya cuma badan saja. Ya, dia tidak ada modal. Ada syirikat dalam bentuk dia punya wibawa saja. Punya wibawa. Ya, saya masuk ke dalam sebuah perusahaan, saya nggak ada modal, nggak ada duit saya. Ya, tapi saya punya link yang banyak. Dan saya dikenal oleh banyak orang. Saya bicara sesuatu, didengarkan. Teman-teman yang berada bersama saya, mungkin bisa mendapatkan manfaat yang banyak memperbesar perusahaannya, karena keberadaan saya. Nah, itu namanya syarikat terkait dengan wajah saja, wibawa. Itu dihitung juga. Ya, jadi secara wibawa saja itu dihitung sebagai suatu investasi. Nah, dan bisa seorang itu bersyirikat, masuk di dalamnya, dia hanya dalam bentuk harta dan kerja, dua sekaligus. Ya, ada dua orang buka toko, sama-sama mengeluarkan modal.
Ini 10 juta, ini 10 juta. Buka toko, dua-duanya mengelola toko itu. Jaga toko, ngangkat barang dan sebagainya. Jadi ini bersyirikat bersama. Bersyirikat juga. Dan ada yang bersyirikat pada keseluruhannya. Bersyirikat pada keseluruhannya. Iya. Pada hartanya, pada modalnya, pada pada wibawanya, bersyirikat semuanya di dalam hal tersebut. Iya. Maka kita masuk dalam jenis syirka ini, yaitu bentuk atau wadah di dalam investasi. Wadah dalam investasi. Hanya saja di dalam syirka ini, kaidah umum yang berlaku, al-gunmu bil gurmi. Iya. Keuntungan itu sesuai dengan ditanggung dengan kerugian. Artinya apa? Untung sama untung, rugi sama rugi. Itu kaidah tetapnya. Untung sama untung, rugi sama rugi. Iya, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu dia bisa dapatkan karena memang dia menanggung sebuah tanggung jawab kalau ada kerugian atau ada sesuatu. Ya, itu kaidah berlaku ya. Di antara kaidah-kaidah berlaku di dalam persyirikatan. Karena itu di dalam bersyirka itu kaidah umumnya yang sama-sama untung. Kalau untung sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi. Kalau dua-duanya bersyirikat modal saja, berarti dua-duanya kalau untung sama-sama untung, rugi modalnya berkurang. Kalau ada yang harta, ada yang tenaga, ya. Kalau untung sama-sama untung sesuai dengan kesepakatan. Kalau rugi, yang punya modal rugi, ada rugi di modalnya, yang punya tenaga dia rugi di tenaganya. Kan begitu. Sama-sama menanggung kerugian. Nah, itu syirka. Dan syirka ini konsep keadilan di dalam syariat kita. Konsep keadilan di dalam syariat kita. Iya. Dan syirka ini masuk di dalam banyak bentuk. Masuk di dalam banyak sektor. Dan ini termasuk hal yang paling universal di pembahasan perekonomian. Di syirka itu. Iya. Itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di berbagai sudut kehidupan atau pengaturan beliau bersama para sahabatnya. Dan itu berjalan di tengah para khulafa ar-rasyidin. Berjalan di tengah para khulafa ar-rasyidin. Sampai ketika ada kejadian-kejadian tertentu dalam sudut perekonomian, dicarikan solusinya, maka diambilkan ke bab syirka. Ya. Seperti kejadian Abu Musa al-Asy'ari dan di Muwatta Imam Malik gitu ya. Ketika dia membawa harta, mereka mengambil untung dari situ, tapi itu harta dari Baitul Mal, mereka ambil keuntungan. Kata Umar, ini kalau hartanya hilang, kami yang nanggung kerugiannya, sedangkan kalian cuma ngambil untungnya, nggak bisa seperti itu. Kalian sekarang untung, bagi juga untung untuk Baitul Mal. Harus diberikan keuntungan untuk Baitul Mal. Ya, maka di antara sahabat ada yang mengatakan, oh ya, itu caranya dengan al-qirab, begini. Nah, itu syirka namanya. Bentuk syirka. Jadi itu masuk subhanallah ya, diterima. Kemudian syirka itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam bentuk al-musaqah. Seperti dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amala ahli Khaybar bi syatri ma yakhruju minal ard. Ya. Sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertransaksi dengan penduduk Khaybar dengan nilai 1/2 dari apa yang dihasilkan. Jadi ada lahan dari Baitul Mal di Khaybar. Maka Nabi mempekerjakan ahlu Khaybar di sana, penduduk Khaybar untuk mengelola lahan itu. Dengan akad 1/2 dari hasilnya untuk mereka dan 1/2-nya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Baitul Mal pemilik tanah. Ahlu Khaybar mereka yang kelola, mereka yang menghidupkan lahan itu. Ya, dan tidak dirinci di dalam hadits apakah dia hidupkan dengan dia menanam sendiri bibitnya dari mereka atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberi rincian. Karena memang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Sebagaimana juga boleh kita punya tanah, orang tanami. Ya. Kita punya tanah saja. Kita cari orang yang mau bersyirikat dengan kita investasi tanah. Maka dia masukkan dengan bibitnya, keahliannya, apa yang dihasilkan
terjadilah pembagian. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya itu nggak ada ketentuan tetap. Iya. Ikut kepada proporsionalnya yang terjadi di tengah manusia itu bagaimana. Tapi tidak boleh dipastikan. Saya harus untung 10 juta setiap bulan. Nggak boleh. Nah, sebab kalau dibilang saya harus untung 10 juta, itu dia jamin keuntungannya. Nah, itu nggak boleh. Harus dalam bentuk persentase saja. 50%, setengahnya, kamu 1/2. Kalau sekarang kan istilah kita 50-50, 60-40, 70-30, atau yang semisal dengan itu. Harus persentase. Ya, itu baru keadilan namanya. Kalau ada hasilnya, dibagi sesuai dengan persentase yang telah kita sepakatkan. Kita telah sepakati. Baik, itu secara global terkait dengan syirka. Ada namanya salam. Ya. Salam itu kita perlu barang. Kita perlu barang, tapi dalam bentuk tanaman, dalam bentuk buah-buahan, atau dalam bentuk makanan pokok. Ya. Dalam bentuk makanan pokok. Kita keluarkan dana investasi di depan agar supaya di masa panennya kita dapat dengan harga yang lebih murah, lebih bagus. Ya. Dan ini terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Beliau melihat penduduk Madinah itu bertransaksi dengan cara salam ini, dengan cara salam. Karena itu kata beliau, "Man kana lahu salam fal yuslim fi kailin ma'lum wa wasnin ma'lum." Siapa yang memang bertransaksi dengan salam ini, hendaknya dia melakukannya pada timbangan yang sudah dimaklumi, pada takaran yang sudah dimaklumi. Iya. Jadi misalnya saya di penduduk Madinah ya, perlu korma. Perlu korma misalnya tipe ajwa. Jenis ajwa. Kormanya belum ada. Untuk sekarang. Ditanam dulu, kan begitu. Nah, kalau nunggu panen baru dibeli, harganya pasti mahal di sana. Makanya bayar di depan. Nanti diterima di waktu panennya. Nah, itu dibolehkan. Nah, tapi ini dengan ketentuan sudah jelas. Ngambilnya berapa kilo. Tipe kormanya apa? Harus diterangkan. Harus diterangkan tipenya apa. Iya. Sama kalau kita di Indonesia ini. Ya, saya pesan beras. Beras apa? Harus dijelaskan. Jenis berasnya. Ya. Terus mau diterima kapan? Mau diterima kapan? Misalnya diterima bulan depan, 3 bulan lagi. Nah, tapi diterima itu biasanya di waktu yang memang barang itu biasanya sudah dipanen. Nah, itu baru masuk di konsep salam. Nah, itu bentuk dari investasi juga. Bentuk dari investasi juga. Berikutnya ada namanya istisna. Istisna ini minta dibuatkan. Minta dibuatkan. Jadi biasanya ini pada barang-barang produksi, apa yang diproduksi. Iya. Orang misalnya minta dibuatkan sepatu misalnya. Ada yang pesan 1000 sepatu. Maka dia terangkan saja sepatunya jenisnya apa. Terbuat dari apa. Kulitnya apa. Sudah disepakati semuanya spesifikasinya secara detail. Iya. Baru setelah itu dilakukan akad. Boleh menerima bayaran di depan. Boleh menerima bayaran di depan. Dan kita bisa investasi di depan. Cuman bedanya kalau salam itu investasinya di depan. Diberikan seluruhnya. Tapi kalau istisna itu boleh diberikan secara beransur. Boleh diberikan secara beransur. Ya, dan boleh diberikan di belakangan sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Baik. Kemudian dari bentuk investasi juga masuk di sudut murabaha. Masuk di sudut murabaha. Murabaha ini artinya memberikan keuntungan ya. Saya punya barang. Ya. Saya beli barang. Harga 10.000. Saya jual 20.000. Itu murabaha namanya. Jadi itu investasi jelas ya. Kalau murabaha jenis itu jelas. Ya. Ada jenis-jenis murabaha banyak di dalam pembahasan investasi ini, di pembahasan fikih ya. Ya. Itu murabah yang saya terangkan tadi, saya beli 10.000, saya jual 20.000. Itu kan biasanya orang kayak gitu ya, bisnis. Dan bisa juga saya punya barang 10.000. Ya. Ini saya nggak tahu cara memasarkannya. Saya beri ke DMT, tolong jualin untuk saya
Ya, saya pengennya dapat 5.000 aja lah dari keuntungan. Maka ternyata mereka Masya Allah dengan jaringannya, keahliannya dijual 25.000. Nah, mereka untung lebih banyak dari saya kan begitu. Tapi itu boleh, gak ada masalah. Itu bentuk murabahah juga. Bentuk murabahah juga. Ya. Dan dari bentuk murabahah di masa kini, itu banyak bentuk ya di masa kini. Ada namanya bai'ut taqsid. Itu membayar secara beransur. Secara beransur. Jadi kalau kita beli secara cash motor 10 juta, kalau dicicil mungkin bisa 15 juta. Ya, bisa 15 juta. Ini secara beransur ini dibolehkan. Dan itu masih masuk di dalam bentuk keadilan. Kenapa? Ini di pembahasan fikih banyak ya hal yang semisal dengannya dibolehkan. Sebab itu keadilan. Ya, jadi sekarang saya kenapa kalau saya jual cash 10 juta beransur jadi 15 juta. Kenapa ada selisih 5 juta? Karena saya kan rugi waktu. Kerugian waktu saya itu perlu dihitung. Ya, perlu dihitung. Jadi ketika saya mengambil tambahan nilai dari itu, selisih, itu wajar keadilan. Ya, kalau misalnya 10 juta, dia cicilnya sampai nggak tahu berapa tahun ya. Misalnya 2 tahun. Ya, modal saya mungkin 10 juta ini, kalau saya punya sebuah bisnis yang bagus, saya mungkin sudah menghasilkan 10 juta yang lain dalam waktu 3 bulan, kan begitu. Artinya saya ada kerugian dari situ. Nah, begitu saya minta selama 2 tahun, saya diberi keuntungan 5 juta, nah itulah yang dibahasakan dengan berbagai bahasa sekarang ya. Bahasanya itu tidak penting. Ya, mau dinamakan bagi hasil, mau dinamakan bunga sekalipun itu tidak bermasalah. Itu kan penamaan-penamaan saya. Kita kaidahnya di pembahasan di pembahasan ekonomi itu, di pembahasan muamalah, al-ibrah bil ma'ani, laisa bil mabani, bil alfadhi wal mabani. Ibrahnya itu adalah ma'aninya, makna dari transaksi itu apa? Maksudnya apa? Bukan dengan lafadznya, bukan dengan kalimatnya. Walaupun dia pakai kalimat misalnya kelihatannya bagi orang nggak bagus, tapi kalau secara syar'i itu dibolehkan, kita bilang boleh. Nah itu walaupun dia sebut misalnya riba dengan nama bagi hasil, ya tetap saja riba secara syar'i hukumnya. Nah itu kaidah di sudut muamalah. Baik, jadi boleh dengan cara taksid itu tadi. Ada bentuk yang lain juga dalam bentuk murabahah. Ini melibatkan pihak ketiga. Melibatkan pihak ketiga. Jadi saya misalnya, saya pengen mobil. Saya nggak punya duit. Ya. Maka saya datang anggaplah saya datang ke BMT. Tolong beliin mobil itu 100 juta. Mereka jual 100 juta. Tolong antum beliin. Ya. Nanti saya cicil dari antum. BMT-nya pergi survei, lihat, oh ini kayaknya cocoknya dihitung, antum lunasi selama 2 tahun, kami hitung 130 juta. Oke, saya bilang, gak ada masalah. Saya siap untuk mencicilnya 130 juta dalam waktu 2 tahun. Ya, jadi sudah dihitung semuanya kan begitu. Nah, ini diperbolehkan. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, saya bilang pendapat yang lebih kuat karena ada silang pendapat di tengah para ulama. Ya. Yang lebih populer silang pendapatnya di masa sekarang ya, walaupun di masa dahulu sudah ada juga. Ya. Tapi yang benarnya itu dibolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, pihak ketiga yang membantu saya beli tadi, dia harus beli barang itu dulu. Ya kalau saya ke BMT beli dulu. Ya. Setelah dia beli, ada di tangannya, masuk ke dalam kepemilikannya, baru akad sama saya. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau terjadi kerugian di tengah jalan, maka itu bukan tanggungan saya, tapi tanggungan BMT. Ya, misalnya saya mau beli tadi mobil ya 130. Antum sudah pergi beli kan untuk saya. Di tengah jalan qaddarallahu ma syafa'al, mobilnya dicuri. Atau qaddarallahu ma syafa'al, tabrak. Rusak mobilnya. Siapa yang menanggung? Ya, harus ditanggung oleh BMT. Kenapa harus ditanggung oleh BMT? Itu baru serius dia mau bisnis. Bisnis kan begitu kan, siap menanggung kerugian. Kalau tidak mau menanggung kerugian, itu sama dengan orang yang berbuat riba. Cuma pengen dapat untung saja.
tapi dengan cara pakai instrumen apa? Mobil ini. Nah, itu yang harus dibedakan memang. Memang riba dengan ada yang halal dan haram itu bedanya tipis-tipis gitu. Ya, ada bedanya tipis. Syarat yang ketiga, kalau misalnya BMT sudah beli mobil itu, terus saya batal, oh afwan, saya kayaknya ini apa namanya, tiba-tiba ada keperluan lain, nggak bisa saya membelinya, nggak jadi saya, maka BMT nggak boleh maksa saya untuk beli. Nah itu baru pebisnis namanya. Ya, Ustadz kalau nggak mau beli nggak apa-apa, saya jual sama orang lain. Nah, itu kan baru pebisnis kan? Ya. Baik, jadi itu 3 syarat. Kalau syarat ini terpenuhi, maka itu diperbolehkan. Tapi kita sayangkan ya, kalau kita lihat bentuk yang seperti ini kan tidak seperti itu. Biasanya kalau kita mau beli motor, datang ke sana, tanda tangan dulu semuanya, baru bawa motornya. Ya, sudah tanda tangan berapa cicilannya dan seterusnya, baru bawa motornya. Nah, ini nggak benar ya. Baik, kemudian dari bentuk yang lain, dari apa namanya, investasi itu ada yang masuk dalam bentuk ijar, di bentuk penyewaan. Bentuk penyewaan. Kita investasi misalnya sebuah alat kita sewakan, sebuah barang kita sewakan. Iya, sebuah barang kita sewakan. Nah, barang itu milik kita, cuma karena disewa itu menghasilkan. Atau kita membuat instrumen-instrumen, orang dari situ bisa menyewa, bisa menyewanya. Baik. Ada hal yang banyak dibahas di masa sekarang terkait dengan masalah al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Penyewaan tapi berakhir dengan kepemilikan. Berakhir dengan kepemilikan. Iya. Misalnya saya yang banyak kalau yang saya lihat ya di Indonesia ini banyaknya itu di kasus alat berat dan di kasus angkutan umum. Taksi atau misalnya. Biasanya sopir taksi itu sudah akad dengan pihak pemilik taksinya. Ini kamu bayar cicilan setiap bulan, setoran setiap bulan sekian juta. Kalau sudah genap 5 tahun, mobil ini jadi milik kamu. Mobilnya jadi milik kamu. Ya. Kalau di alat berat itu, misalnya saya perlu alat pembangkit listrik. Saya sewa lah dari sebuah perusahaan, karena saya nggak bisa beli cash. Nah, maka perusahaan ini bilang, kalau antum sewa dari saya selama 3 tahun, begitu selesai antum bayar sewanya yang terakhir di tahun ketiga, barang itu berubah jadi milik kita. Sekarang sewa akadnya. Tapi kalau 2 tahun saya berhenti, barang itu balik lagi ke pemiliknya. Ya. Nah, ini letak silam pendapat ya di kalangan ulama belakangan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Baik. Tapi ini bentuk dari investasi juga. Dan bentuk lain yang banyak ditekuni di sektor keuangan syariah sekarang ini, ya, di sektor keuangan syariah itu banyak ditekuni dengan metode tawarruk. Metode tawarruk. Ya. Metode tawarruk ini bagaimana modelnya? Saya kasih contoh ya, biasanya dengan contoh itu lebih gampang dipahami. Saya perlu modal 200 juta. Saya nggak punya duit 200 juta. Ya, saya punya duit 10 juta. Dan saya punya penghasilan bulanan 5 juta. Tapi saya sekarang ini perlu modal 200 juta. Gimana caranya saya dapat modal? Nah, maka saya pun beli sebuah mobil, datang saya ke penjual mobil. Ini berapa harga mobilmu? 200 juta. Bisa saya ansur? Katanya bisa. Sudah saya bayar, DP-nya berapa? 10 juta. Saya bayar 10 juta DP, uang saya yang sudah ada. Mobilnya saya bawa. Karena saya nggak perlu mobil ini, saya jual mobil itu ke pihak ketiga. Ya. Mungkin karena sudah bukan saya bukan penjual mobil, ya, harga lakunya mungkin tidak sampai 200 juta ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya daripada ini saya 180 juga nggak apa-apa, yang penting dapat modal. Nah, saya bisa nyicil 5 juta tiap bulan. Tapi saya sudah punya modal 180 juta. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Nah, ini letak silam pendapat ya. Di kalangan ulama masa sekarang. Dan kebanyakan di keuangan syariat dan saya sendiri condong kepada pendapat bolehnya hal tersebut. Dan itu salah satu solusi permodalan yang paling bagus. Salah satu solusi permodalan bagi orang yang perlu modal itu sangat bagus sekali. Baik. Jadi itu mungkin beberapa hal ya terkait dengan masalah investasi.
jalan-jalannya. Ya, ini kita tidak bisa bicara terlalu banyak perinci ya. Saya hanya memberi gambaran-gambaran global ya bahwa di dalam investasi itu luar biasa konsep-konsep yang sudah diatur di dalam syariat kita. Ya wallahu taala alam.